Assalamualaikum. Halo sahabat pembelajar, apa kabarnya? Sudah siap untuk belajar hal baru hari ini? Isu pemanasan global sudah bukan lagi menjadi hal yang asing. Efeknya sudah dirasakan oleh banyak penduduk bumi. Tapi sebenarnya, apa itu pemanasan global? Simak bahasanya berikut ini. Pemanasan global atau global warming atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global atau climate change adalah memanasnya bumi secara umum. Mengapa disebut pula sebagai climate change? Karena selain bertambah panas dari tahun ke tahun, ternyata di beberapa wilayah bumi juga mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Mengapa pemanasan global bisa terjadi? Apa saja sebenarnya penyebab dari pemanasan global ini? Simak ulasannya berikut ini. Faktor utamanya adalah bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini sebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap terjadinya pemanasan global. Efek rumah kaca terjadi ketika selimut gas atmosfer memerangkap sebagian panas matahari, sehingga membuat bumi menjadi sebuah planet yang hangat dan juga layak untuk dihuni. Namun, dengan meningkatnya gas rumah kaca yang berlebihan, menyebabkan panas yang diperangkap bumi juga menjadi semakin besar. Inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Lalu sebenarnya apa saja gas rumah kaca ini dan dari mana sumbernya? Mari kita simak pada ulasan berikut ini. Yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2. Ini adalah sumber gas rumah kaca terbesar, yaitu sekitar 70%. Karbon dioksida ini dapat terbentuk dari hasil pembakaran bahan-bahan hidrokarbon seperti bahan bakar fosil berupa batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain, atau biomasa kayu, deforestasi, dan lepasnya karbon bawah tanah akibat rusaknya ekosistem gambut. Karena jumlahnya yang paling banyak, karbon dioksida dianggap sebagai gas rumah kaca acuan. Gas rumah kaca yang kedua adalah dinitrogen oksida. Dinitrogen oksida ini merupakan hasil samping dari pembuatan dan pemakaian pupuk nitrogen. Dinitrogen oksida juga dapat disebabkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Gas rumah kaca yang ketiga adalah metana atau CH4. Gas metana dapat berasal dari sumber-sumber alamiah, yaitu emisi geologis, danau, serta tumbuh-tumbuhan. Gas ini juga dapat berasal dari kegiatan manusia, seperti halnya penambangan, pemakaian bahan bakar, kegiatan peternakan, dan juga dari pembuangan sampah. Gas yang keempat adalah CFC atau yang disebut sebagai freon. Gas ini dihasilkan oleh pendingin-pendingin yang menggunakan freon seperti kulkas, AC, dan lain-lain. Gas ini selain mampu menahan panas juga mampu mengurangi lapisan ozon yang berguna untuk menahan sinar ultraviolet yang masuk ke dalam bumi. Jadi gas ini termasuk ke dalam salah satu yang paling membahayakan bumi. Gas rumah kaca yang selanjutnya adalah HFCS. HFCS ini juga disebut sebagai freon. Gas ini juga dihasilkan oleh pendingin-pendingin yang menggunakan freon, seperti halnya kulkas dan AC. Juga terbentuk selama manufaktur berbagai produk, termasuk busa untuk insulasi,
perabotan, dan tempat duduk di kendaraan. Selain gas rumah kaca, ada penyebab lain dari pemanasan global ini, yaitu pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar, sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat lagi menyerap karbon dioksida sebagaimana biasanya. Nah, kemudian penyebab pemanasan global yang lainnya adalah penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Kebakaran hutan selain menghasilkan banyak karbon dioksida, juga membuat bumi kehilangan penyerap karbon dioksida itu sendiri. Ternyata dari paparan yang diuraikan tadi, penyebab pemanasan global itu banyaknya dari aktivitas manusia itu sendiri. Lantas, apakah kita harus menghentikan aktivitas-aktivitas manusia tersebut agar pemanasan global ini tidak terjadi? Untuk mengetahui mengenai hal ini, simak penjelasan mengenai upaya-upaya pencegahan pemanasan global yang akan dibahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sahabat pembelajar sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.